Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Mbak Kakung, Mbak Putri, adik-adik semuanya, teman-teman muda yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan. Sampai jumpa lagi berkah dalam. Pada hari ini kita memasuki hari yang mungkin menjadi hari yang paling membuat kita bersedih sebagai warga gereja. Karena memang hari ini adalah hari berkabung bagi kita semua sebagai warga gereja. Hari Jumat Agung, kita memasuki, kita kenangkan, kita hadirkan kembali kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanannya memikul kayu salib yang berat hingga akhirnya ia kemudian wafat di kayu salib dan kemudian besok bangkit mulia. Itu semua adalah demi dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kitalah Tuhan kita Yesus Kristus mengalami peristiwa yang sedemikian keji, mengalami peristiwa yang sedemikian mengerikan bagi kita sebagai manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat, kita mendengar bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang teramat sangat dalam peristiwa perjalanannya menuju ke Bukit Golgota dengan memikul kayu salib. Kita juga tahu Yesus bahkan sampai jatuh untuk ketiga kalinya. 3 kali Tuhan kita Yesus Kristus terjatuh dalam perjalanannya untuk memikul kayu salib yang berat. Dari peristiwa itu kita bisa mengerti Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita arti sebuah perjuangan. Saya merasa, kenapa kok Tuhan kita Yesus Kristus bisa mengalami sampai jatuh untuk ketiga kalinya? Karena pada peristiwa dia terjatuh yang pertama kali, yang kedua kali, ia bangkit kembali. Ia bangkit dari kejatuhannya pada peristiwa yang pertama, kejatuhan yang kedua, demikian pula ia bangkit hingga akhirnya ia bisa jatuh yang ketiga kali tetapi juga tetap melanjutkan perjalanannya. Yesus mengajarkan kita untuk berani tekun dan setia dalam perjuangan-perjuangan kita, dalam upaya-upaya dan niat baik kita untuk memberi perhatian, memberi kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus pada saat-saat terakhir di kayu salib, menjelang ia meninggalkan kita semua, menjelang ia menyambut Bapa yang menjemputnya, Yesus pasti merasakan kesepian, pasti ia juga merasakan hampa, bahkan ketakutan yang teramat sangat. Yesus merasa sendiri karena para murid dan orang-orang yang dikasihinya ternyata meninggalkan dia seorang diri di kayu salib. Saat-saat hampa, saat-saat sedih, saat-saat merasa sendiri, itulah yang juga kita alami hari-hari ini di tengah-tengah wabah virus corona yang semakin hari semakin merebak, semakin mengkhawatirkan, juga membawa ketakutan dan kepanikan tersendiri bagi kita semua. Kita sudah mendengar berbagai macam otoritas, baik dari pemerintah maupun dari gereja, memberikan himbauan dan juga berbagai macam aturan, edaran kepada kita yang mengajak kita semua untuk berani tinggal di rumah saja. Untuk apa? Untuk memutus penyebaran virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan meresahkan kita semua ini. Maka bagi kita semua hari-hari ini juga kita mengalami, kita merasakan betapa rasa sendirian, betapa rasa hampa, jenuh, dan mungkin bosan untuk tinggal di rumah. Itu juga yang kita alami. Tetapi kita perlu bercermin dari apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Hampa, sendiri, sepi, sunyi. Yang ia alami di kayu salib pertama-tama adalah supaya kita semua hidup. Maka yang kita lakukan hari-hari ini dengan tinggal di rumah saja, meskipun kita juga mengalami sedih, mengalami hampa, kesepian,
kesendirian, dan lain sebagainya. Kita melakukan itu semua demi apa? Juga supaya kita tetap hidup, supaya saudara-saudara kita tetap hidup, supaya virus corona tidak semakin menyebar luas. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghayati rasa sepi, rasa kesendirian, bahkan rasa hampa ini sebagai cara bagi kita, sebagai wujud dari mati raga kita yang paling nyata yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini. Selain itu, tadi dalam bacaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mendengarkan bahwa pada saat-saat akhir ketika Yesus sudah wafat, kemudian seorang panglima akhirnya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Ia mengakui Yesus sungguh-sungguh anak Allah ketika ia tahu Yesus sudah meninggal. Yesus sudah wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ia baru menyadari betapa berharganya Tuhan kita Yesus Kristus justru ketika ia sudah pergi meninggalkan mereka semua dengan mati di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita juga mungkin merasa rindu, kita merasa kangen, kita merasa ingin merayakan perayaan Ekaristi, merayakan sakramen-sakramen yang selama ini mungkin kita tidak menyadari, tidak begitu kita rasakan sebagai hal yang berharga dalam hidup kita. Saya sempat membuat status di WA, juga di IG dan juga di Facebook. Saya menanyakan, kalau virus corona ini sudah berakhir, apa yang ingin kalian lakukan? Saya bertanya demikian. Kemudian beberapa orang menjawab, dan jawabannya itu sungguh membuat saya kemudian menyadari betapa kita sebagai warga gereja merindukan apa yang kita sebut dengan sakramen-sakramen, terutama perayaan Ekaristi. Melalui Jumat Agung pada hari ini kita disadarkan bahwa sesuatu itu berharga justru ketika kita kehilangan. Beberapa minggu ini kita tidak bisa bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi secara fisik. Kita tidak bisa datang ke gereja, berkumpul bersama, merayakan perayaan Ekaristi dan lain sebagainya. Kita hanya bisa melakukannya secara online. Dan kita kehilangan momen untuk berkumpul bersama-sama secara fisik itu. Dan itulah yang kemudian justru menimbulkan kesadaran bagi kita betapa akhirnya kemudian saya merindukan perayaan Ekaristi. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Jumat Agung hari ini menyadarkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesepian, kehampaan, kejenuhan, kesendirian adalah untuk hidup kita semua. Maka mari kita menghayati itu pula. Kita bertahan dalam anjuran untuk bertahan di rumah, tidak pergi kemana-mana, juga kita lakukan dalam rangka supaya kita tetap hidup, supaya orang-orang yang kita kasih tetap hidup, supaya kita semua tetap hidup. Mari kita hening sejenak, kita hayati, kita renungkan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib supaya kita hidup semua. Demikian, mari bersama-sama kita memberi perhatian pada orang-orang di sekitar kita. Kita bertahan di rumah, kita wujudkan mati raga kita supaya orang-orang di sekitar kita tetap hidup. Tuhan memberkati, berkah dalam.